Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vel Alfiani dengan NIM 6211420014 dari Rombel 3A Dasar-Dasar Kepelatihan Olahraga, Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang program latihan jangka panjang untuk atlet pemula. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang renang. Renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang ini kerap kali dilakukan tanpa perlengkapan atau alat bantuan lainnya. Jadi, dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki, untuk bergerak atau mengapung di dalam air. Nah, selain untuk olahraga, renang juga memiliki manfaat yaitu sebagai sarana bermain atau rekreasi, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik, meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian, serta meningkatkan kemampuan sosial. Renang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu renang gaya bebas atau renang yang melakukan gerakan dengan cara melungkupkan badan di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Lalu yaitu renang gaya punggung. Gerakan berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh telentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas namun dengan posisi terbalik. Yang ketiga yaitu ada renang gaya dada. Disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip sangat dengan katak saat berenang. Renang gaya dada ini adalah renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Lalu ada renang gaya kupu-kupu, merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke arah depan. Selain itu, renang juga kerap kali menjadi lomba di Olimpiade, baik nasional maupun internasional, ataupun tingkat kota dan provinsi. Nomor-nomor yang diperlombakan dalam renang yaitu gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, dan 800 meter untuk putri, dan sampai 1.500 untuk putra. Gaya kupu-kupu juga sering dilombakan dengan jarak 100 meter sampai 200 meter. Lalu gaya punggung ini 100 meter sampai 200 meter. Gaya dada 100 meter sampai 200 meter, nomor gaya ganti perorangan 200 sampai 400 meter, gaya ganti estafet 400 kali 100 meter, dan gaya bebas estafet 4 kali 100 meter atau 4 kali 200 meter. Saya juga membuat tentang program latihan atlet renang untuk jangka panjang. Nah, daya tahan tubuh ini, daya tahan umum bertujuan untuk meningkatkan level aerobik dan kebugaran dari setiap perenang. Segmen ini berlangsung selama 10 minggu. Penekanannya adalah menendang dan latihan renang. Latihan gaya ganti perorangan ditekankan dengan latihan tahanan menggunakan parasut atau ember yang dilekatkan pada perenang guna meningkatkan daya tahan. Ini dimulai dari minggu keempat. Lalu ada daya latihan khusus. Segmen ini berlangsung selama 8 minggu. Tujuannya yaitu meningkatkan daya tahan aerobik dan untuk memaksimalkan permulaan anaerobik. Penekanan latihan ini yaitu pada perlombaan spesialisasi dari tiap-tiap perenang. Yang ketiga ada tahapan aerobik dan kompetisi. Nah, segmen ini berlangsung selama 6-8 minggu. Tujuan untuk pengembangan
kecepatan serta berfokus pada latihan kecepatan lomba untuk mempertahankan kebugaran aerobik. Penekanan anaerobik untuk perenang jarak pendek dan menengah memberikan latihan kekuatan. Renang jarak pendek ditingkatkan untuk perlombaan 200 meter dan jarak yang lebih pendek. Perenang jarak jauh fokus pada kecepatan lomba serta latihan permulaan dan latihan beban berlebih. Sesi latihan pagi dikurangin untuk perenang jarak pendek. Sedangkan ditambahkan untuk perenang jarak jauh. Yang keempat yaitu fase istirahat dan persiapan puncak Olimpiade. Tahap ini biasanya berlangsung hanya selama 2-4 minggu saja. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri pada level penampilan puncak, volume dan intensitas latihan dikurangi. Nah, selain itu, atlet renang juga membutuhkan kalori dan asupan gizi yang baik agar bisa mendapatkan proporsi tubuh yang pas. Rata-rata perenang pria membutuhkan setidaknya 5.000 kalori sehari dan berpotensi hingga 10.000 untuk periode pelatihan yang lebih intens. Nah, sedangkan perenang wanita akan lebih sedikit tetapi kemungkinan besar masih membutuhkan setidaknya 4.000 kalori dan berpotensi hingga 6.000 atau lebih. Biasanya, atlet renang sarapan pagi yaitu pisang sebelum latihan, telur dadar dengan bayam, jamur, bawang, dan salmon. Sedangkan setelah berlatih, atlet bisa makan yogurt atau granola dengan buah beri. Lalu makan siang yaitu sayuran, protein tanpa lemak seperti ayam atau salmon, dan karbohidrat seperti nasi, quinoa, atau biji-bijian lainnya. Lalu untuk makan malamnya sangat mirip dengan makan siang, namun porsinya lebih besar untuk mengisi bahan bakar setelah seharian berlatih. Setelah ini saya akan membahas tentang analisis gerak renang yang sudah saya lakukan. Pemanasan sebelum berenang. Setiap atlet yang baik tahu bahwa mereka harus melakukan peregangan dan pemanasan sebelum berenang karena untuk mempersiapkan tubuh saat latihan yang akan datang dan membantu mengurangi rasa sakit sesudahnya atau bahkan mengurangi kecelakaan yang bisa terjadi di dalam kolam. Mulai pemanasan dengan melakukan gerakan berjalan cepat atau berenang dengan santai selama 5 menit. Pada video ini, pemanasan yang dilakukan yaitu berenang santai selama 5 menit bolak-balik 2 kali 25 meter. Setelah melakukan pemanasan, dilanjutkan dengan peregangan di dalam kolam. Lakukan latihan renang pertama dengan tujuan latihan membangun stamina, jumlah waktu yang dilatih selama setiap latihan, kemajuan diukur dalam panjang kolam. Untuk latihan pertama ini, yang perlu dilakukan adalah berenang sejauh 100 meter dalam 4 segmen atau panjang dengan sandaran. Tips latihan bagi renang pemula seperti yang di video ini yaitu jaga latihan cukup singkat, tidak lebih dari 75 menit per sesi. Jika perlu, lakukanlah terutama jika merasa pusing atau sudah mulai berkunang-kunang. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.